saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Dini tentunya di channel podcast Elbas. Tentunya di segmen Ruang Ekonomi yang nantinya akan membahas masalah-masalah ekonomi dan kita kulik nanti ya. Oke rekan setia, bagaimana kabar kalian nih ya? Kalau kabar Dini sih alhamdulillah baik, sebaik hatiku hari ini yang berbunga-bunga. Tapi tenang, Dini gak sendiri. Dini ditemani dengan narasumber kita pada hari ini yang nuansanya ya biru-biru ya, kayak di pagi hari nih rekan setia ya. Jadi langsung kita sapa aja nih rekan setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Ini adalah narasumber yang paling ya Oke, benar. Benar. Ini beliau adalah dosen pengajar mata kuliah ekonomi makro Islam. Namanya adalah, kasih tahu nggak nih? Kasih tahu aja ya. Oke, siap. Oke, beliau adalah Ibu Haria Luarda MAG, biasanya dipanggil Mem ya. Apa kabar nih Mem? Benar, jadi ini cerah sekali sih sebenarnya. Oke, biru-biru bagaimana gitu ya. Oke, benar. Hari ini Mem kita bahasannya tentang ekonomi makro Islam ya. Oke, jadi nanti kita bisa bahas secara lebih luas lagi dan lebih asik lagi karena ekonomi itu nggak cukup nggak cukup sedikit sih bahasnya. Sama sih kayak perasaan Dini ke dia Mem, nggak cukup sempit ya, luas. Oke Mem, nih kalau berbicara mengenai ekonomi makro Islam, pasti bahasanya kalau ada makro pasti ada mikro ya. Ada dia dan ada aku ya. Oke. Dan biasanya nih Mem, apa sih pembeda? Atau mungkin kita ke pembahasan yang pertama itu masuk ke penjelasan apa definisi ilmu ekonomi Islam dulu nih. Baru nanti masuk ke apa perbedaan antara ekonomi mikro atau ekonomi makro dan ekonomi mikro. Oke. Sepakat ya Mem ya? Oke. Langsung aja Mem, gak apa-apa. Itu saling menggantikan ya, ekonomi makro Islam dan ekonomi makro syariah. Iya. Jadi untuk seluruh kantor dan para ini atau juga pemerhati yang menyukai kajian ekonomi Islam. Jadi kita ada di topik itu yang itu yang sangat dilirik sih sebenarnya. Karena tadi seperti kata tadi nih, kita sebenarnya luas sekali ya. Yes. Masalah ekonomi tidak bisa kita bahas dalam 30 menit. Iya benar. Jadi KS kan memakan waktu 3 bulan ya. Benar. Oke. Nah, tapi bolehlah kita kulik-kulik tadi ya bahas Mbak ini. Jadi kalau ada Islam makro, maka ada Islam Mikro. Kenapa sampai kemudian makro ya tidak lepas dari perbedaan yang dianggap masih mikro tadi. Ya sebelumnya benar juga ada masa juga tahu dan sering-sering diulang ya, sering-sering untuk diketahui dasar sebelum kita memahami makro atau mikro. Penulisannya harus tahu secara umum. Oke. Kenapa ini jalan Oh iya. jadi pertemuan bahas. Oke. Mahasiswa seringkali kalau di ujian konflik
benar. Atau ada juga yang kalau ditanya apa sih ilmu ekonomi Islam, biasanya kita menjawabnya menganjurkan ya udah ilmu ekonomi mempelajari penjelasan ilmu yang ada tentang ekonomi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke. Tidak salah memang ya, tidak salah karena ini memang kesana ya. Benar. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Titik pokoknya nyampe situ Iya. aja. Tapi bagaimana? Coba kamu jelaskan aja. Bagaimana yang berdasarkan Al-Quran dan hadis? Hmm. Sebenarnya kita ini definisi lain yang juga orang tahu ekonomi Islam itu pekerjaan, Islam. Jadi ada banyak pandangan tokoh-tokoh Islam yang bisa kita hadirkan, bisa kita munculkan untuk mewakili definisi dari apa sih sebenarnya ilmu ekonomi Islam. Nah, tapi pada dasarnya yang kita sadari, kita sadari juga bahwa kenapa sih kita penting belajar ekonomi itu penting mengetahui ekonomi. Yes. Nanti ekonomi Islam kayak dengan Islam juga berkenaan ya. Bahwa kan dalam kehidupan kita itu dari bangun tidur, Yes. gitu yang ngomong ya. Dari bangun tidur sampai Tidur lagi. mati mungkin ya. Itu ekonomi itu akan selalu ada tanpa kita sadari Yes. ya. Bangun tidur kita ada lagunya kan bangun tidur terus mandi Iya. gosok gigi ya kan. Ya. Kalau gosok gigi itu butuh sikat Produk gigi, semuanya ya, produknya kan gitu ya. Kemudian nanti mandi butuh sabun, sampai nanti mengganti baju, pakaiannya, peralatan apa namanya, shower, keran air segala Yes. macamnya itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan Ekonomi. ya. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Ya, sadar nggak sih kalau di sekitar kita ini ekonomi semua Iya. gitu. Sadar nggak sih 24 jam tuh ekonomi loh. Ekonomi. Iya. Makanya kadang-kadang ada orang suka mengambil bagian ekonomi. Iya. Terus mengutamakan kalau belajar ekonomi itu belajar perut ya. Makanya perutnya harus dikenyangkan dulu. Bener. Baru bisa bahas yang lain. Jadi ekonominya harus dibikin tahu. Ekonomi itu unik ya, Mbak? Iya. Seunik gini. Oke. Lanjut. Yes. Ya. Nah itu ya itu harus kita sadari dulu. Kemudian kaitannya tadi dengan Islam. Coba nanti para mahasiswi sekalian ya yang kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ya atau PEBI itu mau tidak mau harus mengerti ya, karena orang akan taunya kuliahnya di ekonomi dan bisnis Islam, apa sih ilmu ekonomi Islam gitu kan. Nah ini harus disadari dulu sebelum masyarakat nggak akan apa itu makro mikro. Yes. Itu sudah ada teknis gitu, Yeah. agak detail ya. Tapi yang harus kita pahami bagaimana kita menjelaskan tentang ilmu ekonomi Islam itu kepada masyarakat luas. Halayak luas ya. Bahwa misalnya di sini saya ambil ada beberapa banyak pandangan ya. Tapi walaupun redaksinya Yes. ya penyampaiannya berbeda-beda, tapi intinya muaranya ke satu. Ujung-ujungnya ya memang berdasarkan Al-Quran dan hadis Yes. ya. Nah kita ambil saja kita definisikan ilmu ekonomi Islam itu dari asal mula istilah ilmu ekonomi itu ya. Kalau orang belajar dulu ekonomi, saya ingat banget ya Mbak Dini ya belajar Iya. apa sih ilmu ekonomi ya dari SMA, SMP ya bahkan ya. SMP ada, Ada tapi ya. nggak terlalu luas sih. SMA lah ya. SMA yang Ya. sudah meluas. Ya, ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan ya kan, kebutuhan sehari-hari yang tidak terbatas, Yes. ya, kebutuhan keinginan yang tidak terbatas ya. Oke, terhadap sumber daya alam yang terbatas. Oke. Ya, jadi ada bahasa itu keinginan ya. Nah ini lama sekali bercokol ya, lama tanpa kita sadari ketika. Nah makanya saya merasa begitu belajar ekonomi syariah ini ya Mbak Dini ya, begitu belajar ekonomi syariah, jadi tahu kalau bahwa sebenarnya definisinya ada masalah sedikit gitu ya. Iya, masalah ya, selalu ada masalah ya. Tapi mungkin bisa jadi masalah besar kalau kemudian dipahami terus menerus Yes. kan, gitu bahwa ilmu ekonomi itu apa benar sih keinginan manusia selalu tidak terbatas. Oke. Kemudian apa benar sumber daya alam itu Terbatas. gitu Oke. ya. Nah, kemudian ketika saya belajar ekonomi Islam awal-awal waktu kuliah ya tahun 9798 gitu ya. Oke, sudah lama ya. Waktu itu baru akan berkembang ya. Bahwa ilmu ekonomi Islam itu lebih sering dikaitkan dengan definisi ini tadi Mbak. Ilmu ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia itu memiliki kebutuhannya yang terbatas gitu ya, terhadap sumber daya alam yang tidak terbatas. Jadi cenderung mengislamkan gitu, mengislamisasikan atau mungkin gitu bahasanya.
dari Kebutuhan. definisi ilmu ekonomi Oke. tadi. Kebutuhan yang Iya, jadi tidak sesungguhnya terbatas. kebutuhan itu terbatas. Oh, terbatas. Oke. Ya, kebutuhan terbatas. Kalau tadi kebutuhan tidak terbatas. Oke, benar. Ya. Kebutuhan tidak terbatas. Sementara di Islam itu sebenarnya kebutuhan itu ya Terbatas ya. Terbatas dong. Kalau butuh ya kalau sudah dipenuhi ya sudah. Sudah. Karena kalau yang namanya lebih itu namanya sudah keinginan, bukan Yes, kebutuhan ya. Kebutuhan Anda berapa sih gitu kan? Kebutuhan uang jajan atau uang kuliah atau apa ya, misalnya pegangan uang misalnya cukup menurut orang tua ya, kalau 10.000 sehari dirasa sudah cukup ya. Tapi kalau inginnya banyak ya tidak akan cukup. Tidak kan, akan cukup gitu ya, benar. Makanya mindset kebutuhan ini, orientasi pola pikir kebutuhan itu harus menjadi pagar buat kita, khususnya secara umumnya orang Islam dan khususnya kita yang sudah belajar ekonomi syariah. Jadi belanjalah atau mengkonsumsilah dengan sesuai dengan kebutuhan. Oke, berarti contohnya misal aku butuh tas nih. Iya, benar. Oke. Karena butuh tas, gitu ya. iya, Dan benar. biasakan, kalau bagi saya, menurut saya biasakan dengan kata-kata butuh. Butuh. Butuh nggak ya? Yes. Kamu butuh nggak dengan tas itu misalnya kan? Kalau masih ada tas yang bagus ya, dirasa sekarang gini, mau beli tas. Saya mau beli tas. Tuh, dari bahasanya saya mau beli tas gitu ya. Paling bahasa bosen dengan yang begini. Tapi mungkin kalau konteksnya dia punya apa ya? Rezeki lebih dan uangnya ada, kemudian tidak menyusahkan, dan itu jatuhnya nanti kan kalau kita belajar kebutuhan dalam Islam sebenarnya ada beberapa istilah juga harus kita pahami. Ada kebutuhan sama ya, kebutuhan primer, sekunder ya, tersier. Barangkali nanti kebutuhan tas yang tadi mungkin sudah agak usang, mungkin kita merasa kurang percaya diri, jadi mungkin butuh tas yang agak lebih baik tapi finansial kita juga ikut mendukung gitu ya, dan dirasa tidak merugikan, dan anggaplah kita butuh karena untuk kebutuhan ya biar indah saja, biar enak dipandang mata, supaya orang juga tidak tas kamu sudah misalnya begitu ya. Jadi orientasikan, kalau menurut saya orientasikan kepada kebutuhan, butuh ya. Walaupun butuhnya jangan dipaksa juga ya. Setiap saat butuh ya, jadi nggak terkontrol ya butuhnya. Kebanyakan semua, butuh semua ya kan. Ya butuh semua, tapi perlahan-lahan dan bisa dipilah-pilah ya skala prioritasnya, sehingga benar-benar butuh itu yang bagaimana kita yang tahu ya. Oke. Jadi kebutuhan yang terbatas, justru sebaliknya sumber daya alam itu dalam Islam dianggap harusnya memang dianggap tidak terbatas, karena bumi Allah itu sangat luas. Jadi dasarnya bumi Allah itu luas ya kan. Jadi patah tumbuh hilang berganti. Kan konsepnya begitu ya kan? Iya, jadi nggak ada habis sumber di sini, ya udah lu cari yang lain. Masih ada yang lain dong, nggak mati di situ aja gitu kan. Jadi kalau misalnya prinsip kita ya wajar dong, kebutuhan saya memang terus ada, jadi saya penuhi dengan menghabis-habiskan itu karena butuh. Nah, kalau nggak ada kontrol begitu ya jadinya ekonomi menjadi rakus kita. Benar. Seperti itu ya. Jadi itu saya ingat sekali belajar ekonomi Islam ketika itu yang mendasar sekali adalah merumuskan kembali istilah ilmu ekonomi tadi itu. Benar. Mendefinisikan ulang bagaimana konsepnya dalam Islam. Nah, saya pengennya mahasiswa itu juga bisa menyampaikan ini ketika bicara tentang apa sih ilmu ekonomi Islam misalnya, atau misalnya Bu, menurut ilmu ekonomi Islam itu kalau menurut Yusuf Qaradawi atau menurut Khursyid Ahmad, menurut Abdul Manan begini-begini. Jadi baru nanti bisa dirumuskan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang pelajari tentang ekonomi pertengahan, keadilan, jadi bisa dijabarkan ya. Nah, artinya kalau kita bicara ekonomi keadilan, pertengahan, yang tengah-tengah, tidak terlalu pelit, tidak terlalu tidak terlalu boros. Nah, itulah ekonomi Islam yang berdasarkan Quran, hadis tadi. Begitu. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya, Din. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan mikro dan makro ya. Tadi sudah ditanyakan belum ya? Apa saya perlu ditanya dulu ya? Sebenarnya tadi merangkap sih sebenarnya. Oh, sudah dirangkap tadi ya. Oke, jadi bisa langsung saja nih Mbak Dini ya. Oke ya. Jadi supaya nggak bosan juga ya kepada mahasiswi sekalian yang mengambil mata kuliah ini ya. Bahwa kita perlu bedakan juga ada istilah mikro dan makro ya. Pasti ada, misal ada ini pasti ada dia. Begitu juga dengan makro dan itu mikro. perumpamaan Mbak Dini itu segitunya ada dia, ada Dini ya. Iya, kan? harus Maksudnya itu. apa ya? Itu hubungannya dia sama Dini di podcast ekonomi makro Islam ada nggak? Sangat penting Sangat sih. penting ya, ada-ada saja. Oke, ya. Mem. Diada-adakan saja namanya. Ya, lanjut ya. deh, Mem. Jadi ya mikro dan makro ini kan kalau dari berbagai literatur yang saya baca gitu ya,
Jadi sebenarnya kalau kita bicara ilmu ekonomi Islam itu ya secara umum saja ilmu ekonomi Islam, tidak ada terkotak-kotak kepada mikro makro. Ya udah, ilmu ekonomi Islam itu menyeluruh, semua dibahas ya. Bagaimana pandangannya dalam kaitannya dengan ekonomi Islam atau dalam Islam. Berekonomi secara Islam kan begitu ya kan? Nah, tapi kemudian kalau lagi-lagi kalau kita belajar ekonomi ini kan tidak lepas dari asal mula kemunculan dari ekonomi itu kan memang yang kita pelajari dari basis konvensional dulu kan begitu ya. Basis itu ya karena memang dalam perjalanannya kan ilmu ekonomi Islam atau penamaan ekonomi Islam itu kan memang belakangan setelah kita lebih dulu terlanjur begitu bahasanya, terlanjur belajar ekonomi konvensional dalam hal ini secara globalnya ekonomi kapitalis dan sosialis ya. Kemudian dalam perjalanannya ekonomi ini runtuh ya, seperti itulah ya, justru tidak bisa mengobati sakit penyakit perut masyarakat ya gitu ya, atau penyakit hati masyarakat ya kan. Maka oleh para tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia ini ya, merasa bahwa kita harus munculkan apa yang ada di dalam ajaran agama kita sendiri. Itulah yang disebut dengan ada nggak istilah ekonomi syariah, ada, bahwa ternyata ekonomi itu dalam Al-Quran ada ya. Makanya munculnya itu pas gitu, bertepatan dengan runtuhnya ya, dan dirasa tidak bisa menyelesaikan persoalan gitu ya. Nah kemudian kaitannya dengan mikro makro di konvensional, ada itu kajian sejarahnya ya, nanti memang ada nanti di ilmu ekonomi makro ini membahas tentang sejarah ekonomi mikro makro. Di sini hanya mungkin disampaikan secara globalnya saja ya. Jadi nanti bahasan khusus tentang sejarahnya. Jadi kita bedakan saja apa itu mikro dan makro. Secara istilah kan makro itu berarti skala luas atau besar, kalau mikro kan berarti kecil ya. Nah berarti di sini kalau secara istilah apa itu mikro dan makro, jadi ataupun nanti mikro Islam dan makro Islam mengikut istilah Islam di belakangnya itu ya, bahwa kalau kajian ekonomi mikro itu kan pada dasarnya hanya mengkaji kajian tentang individu dalam ekonomi rumah tangga. Jadi bagaimana seorang individu itu memenuhi kebutuhannya dalam konsumsi, bagaimana seorang individu itu dalam melakukan produksi. Jadi kajiannya individu ya. Nah maka kalau tadi syariah ya dikaitkanlah dengan basis syariahnya seperti apa gitu ya. Dan sebaliknya dan sementara ekonomi makro itu adalah ekonomi yang dalam kajiannya melibatkan pemerintah ya, pemerintah di dalamnya ya. Skala luas berarti. Iya, benar sekali. Dan juga ada kajian uang. Kalau tadi di mikro belum ya. Jadi uang dan pemerintah. Ini yang membedakan antara mikro dan makro gitu. Itu kurang lebih ya Mbak Dini ya. Jadi nanti bagaimana pemerintah itu disebut dengan pembeli dan penjual raksasa ya. Dalam ekonomi makro yaitu pemerintah, dan bagaimana nanti kemampuan perilaku pemerintah membelanjakan dan menabung uangnya, pokoknya dibahas kaitannya dengan pemerintah di makro, dan di mikro itu tidak dibahas. Kalau mikro lebih sempit, kalau makro hanya kajian individu saja, betul. Nah itu ya. Berarti sangat penting untuk kita membedakan. Membedakan antara makro dan mikro biar nyambung ya. Betul sekali. Makanya dia sebelum ke makro sebenarnya harus belajar ekonomi mikro dulu. Ya supaya dia tahu di makro nanti tidak kaget-kagetan. Oh ternyata di mikro belajarnya yang sudah individu dulu, jadi belum langsung ke yang luas-luas gitu ya. Baik. Berarti nih Mem, kalau misal boleh disinggung sedikit Mem. Iya, boleh disinggung saja ya. Nggak ada yang tersinggung ya. Nggak boleh ada yang tersinggung ya. Oke. Apa aja sih Mem yang dipelajari sebenarnya di ekonomi makro? Betul, tadi kan ya. udah disebut sedikit nih ada sejarahnya. Sekali. Kemudian bisa nih Mem dijelaskan kepada mahasiswa dan rekan setia semua yang mendengarkan podcast kita kali ini. Ini yang dipelajari di ekonomi makro Islam itu apa aja sih sebenarnya gitu? Apa aja sub yang penting gitu? Ya. Benar, ini sebenarnya untuk 1-2 kelas sudah saya share, tapi karena mungkin mereka juga harus belajar mendengarkan, jadi supaya diulang-ulang ya. Jadi mudah-mudahan nanti podcast ini bisa akan diulang-ulang. Mungkin lebih enak mendengar suara merdu dosennya ya, gitu ya. Dibanding dia hanya membaca, bosan membaca. Kan tahu ya kemampuan kita tuh lebih senang mendengarkan dibanding membaca ya. Tapi ada juga penelitian lagi, lebih senang melihat dibanding mendengar ya. Tapi setidaknya mendengar lebih tinggi daripada membaca ya. Membaca itu mungkin yang paling asik itu membaca status WA kan. Iya, status WA ya, tapi kalau membaca apa yang di-share di WA belum tentu juga ya. Belum tentu. Lagi silabus, aduh apa sih ibu ini
ini bagi silabus gitu ya. Yes. Dan ini nanti biar berulang-ulang nanti setelah mereka subscribe podcast ini ya kan kalian semua ya, para mahasiswa pecinta ekonomi syariah. Kemudian ada rekan setia juga yang senang menyimak podcast keilmuan ekonomi ya. Nah ini diulang-ulang, itulah nanti kelebihan podcast bisa didengarkan sambil menjelang tidur ya kan, makan atau udah kebab ngantuk ya, makan kebab. Ini kok minggunya kebab ya. Iya benar. Sekalian promosi di podcast ya bahwa kita ada ini ya, bahwa Mbak Dini ini punya usaha kebab. Nah nanti boleh, ini sudah beriklan ya. Kebabnya silakan datang ke depan Ma'had Yan Bengkulu, Masya Allah promosi lagi ya. Karena itu ekonomi ya. Oke. Nah jadi rekan setia dan juga para mahasiswa sekalian yang belajar ekonomi makro Islam, di sini sudah ada kita rangkum beberapa materi ya, sub materi. Materi sebenarnya ya, materi-materi yang tercakup dalam ilmu ekonomi makro Islam, nanti dimulai dari sejarah ekonomi mikro makro ya. Jadi nanti lebih dijelaskan lagi tentang sejarahnya nih ya Mbak Dini ya. Kemudian juga nanti ada kegiatan permintaan dan penawaran agregat ya. Agregat ya, bukan greget ya. Bukan ya, bukan greget ya. Ini kadang-kadang nah itu saya khawatirnya mahasiswa ini salah suka nyebut ya. Agregat itu dibilang greget. Nah, padahal beda ya kan. Jadi itu permintaan dan penawaran agregat itu secara menyeluruh ya, secara besar-besaran agregat gitu ya. Dia harus belajar menyebutkan istilah agregat. Oke. Kemudian nanti ada belajar tentang uang loh Mbak Dini, ada juga nih memang belajar nanti akan kita singgung sebentar ya. Ini yang paling bikin semangat sih sebenarnya. Betul ya. Uang dalam ekonomi Islam. Kemudian nanti ada permintaan uang. Wah paling senang nih kalau belajar permintaan ya. Bagaimana sih cara meminta uang ya? Ini bukan nanti menyuruh meminta-minta ya, bukan ya. Jadi permintaan uang dalam Islam. Kemudian nanti ada belajar, karena uang itu identik sama nanti kajian inflasi ya. Jadi nanti juga akan belajar inflasi, itu semua dipelajari dalam ekonomi makro Islam. Kemudian nanti beranjak lagi setelah dia belajar tentang inflasi, materi inflasi itu akan bersinggungan dengan inflasi dan pengangguran. Nah ini dia, inflasi itu kalau tidak ditangani bisa menyebabkan pengangguran ya Mbak Dini ya. Di garis bawahi di bold, underline, italic ya. Lengkap sudah. Ya lengkap ya. Kebiasaan ngetik sendiri ya, jadi hafal ya. Nah setelah itu ya rekan setia, setelah munculnya inflasi dan pengangguran, nanti materinya itu juga ada kaitannya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Penting juga nih ya. Apakah pertumbuhan, bagaimana sih pengaruh dari pengangguran itu terhadap pertumbuhan ekonomi? Ekonomi bertumbuh pesat, nah ini berarti penganggurannya bisa jadi berkurang, ya kan gitu ya. Nah kemudian juga ada nanti bahasan khusus tentang kebijakan moneter Islam. Berarti moneter nggak bisa dipisahin sama fiskal. Betul, saudaraan nih ya. Nanti habis moneter dia ke fiskal. Ini ya. juga tidak bisa dipisahkan dengan dia. Ya. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Ya. Memang saya harus maklum kalau pembawa penyiarnya ini agak muda ya, seumuran mahasiswa saya. Gitu. Kemudian setelah kebijakan fiskal itu akan belajar tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional, bukan pendapatan individu dong. Bukan ya, nasional ya. Individu terangkum jadi pendapatan nasional. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu national income. National income. Ya, kita sedikit-sedikit selipkan bahasa Inggris ya. Inggris ya. Kemudian juga akan belajar tentang Baitul Mal ya. Baitul Mal ini kaitannya ini yang jarang sih, Mam. Iya, Baitul Mal ini ya. Bagaimana konsep APBN dalam perspektif ekonomi Islamnya. Kemudian nanti ada pertumbuhan dalam ekonomi pembangunan Islam seperti apa juga. Dan terakhir nanti itu sebelum dia UAS ya, sebelum ujian akhir akan dibekali lagi juga dengan ilmu perdagangan internasional. Perdagangan. Apa nggak mantep ya kan? Ya, sudah terakomodir semua ya ini ya, dari A sampai Z, mudah-mudahan ya. Selebihnya mereka bisa menambah ilmu di di luar ya. Ekonomi itu asik dan luas. Benar sekali. Unik karena itu tadi ya, kalau belajar ekonomi itu kita belajar wilayah tengah, perut ya. Perut, bagaimana mengenyangkan ya kan. Benar sekali sih. Itu dia sebenarnya itu intinya ya. Itu intinya sih. Jadi itu kira-kira rangkuman materi yang akan mereka terima. Atau mungkin ada yang ingin belajar ekonomi makro secara umum tuh itu kajian isinya ya. Ekonomi makro Islam itu ya. Berarti sangat penting nih bagi mahasiswa itu mempelajari masalah-masalah ekonomi makro Islam. Penting sekali karena ya. ini bahkan ada pernah ya ketika ditanya mana yang harus lebih dulu ya, ekonomi atau politik gitu ya. Ini nih orang gimana mau bisa mikir politik tuh kalau ekonominya nggak dikencangkan dulu ya. Bener. Sama nih, lu siaran dulu apa mau makan dulu ya, makan dulu lah ya. Perut dulu dong kan ya, tadi kita sudah makan gorengan ya. Alhamdulillah ya. Oke. Ini ngomong-ngomong tentang ekonomi makro Islam, pasti
tidak lekang. Iya. Tidak lekang Tidak bahasanya. lekang, Tidak kayak lepas bahasa. ya. Iya. Tidak lepas oleh masalah uang. Masalah uang ini yang sebenarnya membuat Dini semangat untuk membahas berapi-api nih. Sampai semangat membuat Dini itu ingin memandu itu karena uang ya. Yes. Tidak begitu ya teman-teman Tidak ya. begitu Iya sih, Oke. nggak apa-apa ya. Jadi memang tidak lepas Nyambung. semuanya Ya. dengan ekonomi Ya. dan tidak lepas semuanya dengan uang gitu. Oke. Nah, kalau bahas uang, masuk Kalau ke bahas dalam uang ya. masuk ke dalam ekonomi makro. Iya. Ada nggak sih kriteria untuk uang ini, Mem? Oh, dalam Islamnya ya, bagaimana Iya, dalam Islamnya. konsep uang dalam Islam itu? Aha, dikaitkan juga dengan Iya. bagaimana sih Islam memandang uang. Nah, itu oke, dua kakak betul beradik ya. nih, nggak Betul, bisa betul, dipisahin betul, nih. Iya. Yes. Betul sekali Mbak Dini. Tapi ngomong-ngomong nih sebelum terlanjur nih membahas Ini, uang ini iya. ya kan. Ada apa Saya lagi perlu nih, tahu Mem? dulu ini ya. Ini berapa menit lagi waktunya? Oh, Ya. ini berapa menit lagi nih Bapak Operator? Iya. Oke, 5 Berapa? menit. Oh, 5 menit saja. Yes. Waduh, sebenarnya kita bicara uang ini bisa sampai berjam-jam Bisa, ya. iya. Apalagi kalau sudah bisnis yang melibatkan uang ya. Oke, Oke. ya rekan setia semuanya, Aha. kita langsung saja kalau begitu ya ke konsep uang saja dalam Konsep uang. Ya, dalam Islam karena kita punya waktu 5 menit terakhir Mhm. dan perlu diketahui rekan setia semua bahwa konsep uang dalam ekonomi Islam itu tentunya berbeda. Nih di bold ya. Yes. Italic underline ya. Mhm. Oke. Berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Konvensional Ya. ya, Mem ya. Oke. Nah, dalam ekonomi Islam itu konsep uang ya jelas ya. Kalau bahasanya itu dia jelas gitu ya. Tegas. Masya Allah, itu sepaket ya. Yes. Jelas, Tegas. tegas ya. Jadi kalau dalam Islam tuh uang adalah uang dan uang bukan tidak sama dengan kapital. Artinya uang itu belum tentu kapital. Dibedakan dulu nih uang sama kapital ya. Kapital itu adalah diistilahkan dengan modal kan gitu ya. Jadi uang belum tentu modal, tapi kalau kapital ya sudah pasti modal. Modal itu tidak melulu uang kan gitu Yes. ya. Nah, ini harus jadi tidak selalu kalau besok-besok saya butuh modal. Ya orang Indonesia atau Ya. secara umum ya kalau identik bicara modal itu pasti uang ya. Benar. Padahal perlu diingatkan ya Dini ya Yes. bahwa semua anggota tubuh kita ini adalah modal. Adalah modal ya. utama. Dan bisa dijual kan kayak kita Yes. nih sekarang cuap-cuap Ini- ya. iya, ini Ya, modal. Ini modal ya Iya. kan, modal untuk bisa mendatangkan income juga Ya. kan. Mungkin yang lain juga begitu ya. Semua yang ada di badan kita ya. Tangan gitu, Iya, Mem ya. tangan betul sekali, kaki, masya Kaki, Allah ya. Kalau modal. kita sampai melupakan ini keterlaluan Yes, ya. benar. Tidak Atau- melulu tentang uang. Betul, rumah yang kita punya itu modal ya. Ya. Dan tidak perlu gak ada uang kita punya rumah, tidak perlu sewa lagi ya. Jadi kita harus tidak punya modal dalam kurung uang, dalam artian yang adalah uang. Kita bisa mengefektifkan, memaksimalkan potensi yang ada di diri kita ataupun yang ada di sekeliling kita. Benar. Untuk bisa menghasilkan uang. Kan begitu ya kan? Berarti kalau mau bikin usaha berarti tidak nunggu Tidak nunggu harus Harus ada punya benar-benar uang ya? uang di depan mata Iya. ya, karena bisa saja nanti dengan pola kerjasama Nah, itu dengan nih, orang rekan yang setia. punya uang Oke. ya. Walaupun ya tetap aja ada orang yang tetap aja uang kan. Iya. Iya, tapi tidak harus punya lo kali ya, begitu ya kan. Ya. Bener Bisa aja sih. punya orang gitu ya, punya relasi Yes. seperti itu ya. Oke. Jadi ini jelas ya. Jadi uang adalah uang, kapital adalah kapital. Kapital. Jadi ya, sebaliknya konsep uang yang bisa dibilang kalau di sini ya saya baca dari pandangannya apa ya, dari Pak Adi Warman Karim ya. Yes. Ini salah satu perlu diketahui ya bahwa Pak Adi Warman Karim ini bisa kita bilang salah satu tokoh ekonomi Islam di Indonesia Islam, ya. ya. Jadi kalian semua nih yang mendengarkan podcast tuh harus, karena ini kan rata-rata yang belajar ekonomi makro ini masih semester 3 ya Mbak Dini ya. Oke. 3 atau 5 yang kadang belum akrab. Siapa itu Pak Adi Warman Karim? Siapa itu Pak Syafi Antonio Yes. misalnya begitu ya. Siapa itu M Amanan dan segala macam. Nah, paling enggak ini kalian semua yang mendengarkan ini harus tahu siapa-siapa yang sudah ikut berjasa dalam mengembangkan Pakar-pakarnya ekonomi syariah di Oke, Indonesia. Di Indonesia tentunya. Nah, salah satunya kalau saya boleh bilang ya itu Pak Adi Warman Karim. Di kampus UINFAS ini ya, Yes. IAIN ataupun Masestain kita pernah 2 kali mengundang beliau. Masya Ya, Allah ya. alhamdulillah, Alhamdulillah kita ya. berkesempatan dan kebetulan wajahnya juga mirip tokoh ya, karena agak putih-putih rambutnya Oke. ya. Oke, sudah mirip tokoh abad berapa gitu ya. Oke ya, Oke. jadi nah ini ya, jadi konsep uang kalau dalam ekonomi konvensional menurut beliau ya malah tidak jelas ya. Seringkali istilah uang itu dalam konsep ekonomi konvensional yang bukan Islam itu diartikan secara bolak-balik. Jadi misalnya uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Jadi dari sini nih akar kita itu ya seringkali makanya kita lupa. Makanya tadi syukurlah alhamdulillah dengan munculnya ekonomi syariah itu dengan diistilahkan dengan ekonomi syariah yang sesungguhnya digali dari dasar
ajaran agama kita sendiri itu tumbuh dan berkembang, kita baru menyadari hal yang mungkin selama ini salah ya, atau yang selama ini itu bukan Islami yang seperti itu gitu kan, tidak baik seperti itu gitu ya. Makanya kita luruskan kembali. Nah, jadi itu ya. Dan kemudian juga dalam Islam ini ya Mbak Dini ya, sedikit lagi ya sebelum berakhir ya Pak Operator, kita masih ada waktu sedikit lagi. Masih. Last minute ya. Last berapa menit lagi itu ya? Kira-kira 1 menit lagi jangan-jangan ya. Oke. 3-4 menit lagi lah ya. Ini bisa ditawar ya. Oke. Ini lagi yang perlu kita ketahui bahwa dalam Islam itu uang itu adalah sifatnya flow. Ya, pernah dengar flow ya? Pernah apa itu flow? Apa itu Bapak Operator? Apakah Dini harus bertanya sama operator? Flow ya. Flow itu sesuatu yang mengalir sifatnya ya. Itu slow ya. Itu slow ya. Oke, Pak Operator ini orangnya slow itu begitu ya. Tapi dia belum tentu flow orangnya ya. Belum tentu ngalir, slow tapi nggak ngalir. Mampet dong ya. Nah, itu ya. Jadi flow konsep ya, sesuatu yang sifatnya mengalir. Jadi tidak boleh dimampet-mampetin uang itu ya. Nah, sebaliknya kalau jadi dia bukan stok konsep. Nah, di kapitalis itu stok konsep, sesuatu yang harus di stok. Sementara kalau di Islam, nah ini yang mendasar sekali yang harus kita bedakan, bahwa di Islam itu sekali lagi flow konsep. Jadi uang jangan dipendam begitu katanya ya. Tapi harus digunakan, difungsikan, diinvestasikan, dialirkan, putar gitu. Ya memang. Diputar. Biar ada perputaran roda ekonomi. Gitu. Karena uang juga tidak akan ada gunanya kalau disimpan-simpan kan gitu ya kan. Sederhana saja sebenarnya. Cuma ini yang kadang-kadang kita lupa dasarnya, dasar pemikiran begini. Jadi kadang-kadang terbawa uangnya disimpan lama nggak digunakan. Jadi makanya perlu diingatkan juga, bolehkah uang disimpan? Boleh kalau memang ada perlunya. Orientasikan itu ada gunanya, misalnya nabung, misalnya buat apa? Ya tapi perlu nabung dong ya, nabungnya buat apa dulu, jangan disimpan-simpan nggak jelas gitu maksudnya bener. Ya. Jadi misalnya nabung buat biaya nikah misalnya ya, harus boleh loh Mbak Dini, misalnya kan 3 bulan lagi nikah ya boleh lah, masa nanti nggak boleh. Mentang-mentang harus dialir-alirkan gitu ya, habis dong nggak ada. Tapi bukan berarti di stok kemudian tanpa ada maknanya, tanpa ada tujuan, fungsi dan kegunaan tujuan. Jadi Islam itu sebenarnya realistis saja lah gitu ya kan, jelas gitu ya, mau ngapain itu uang. Jadi harus niatkan yang tadinya nggak berarti saya nyimpan lo ngapain? Untuk tujuan biaya nikah kah, untuk biaya akikah kah, atau untuk naik haji kah, atau umroh segala macam ya kan. Niatkan itu memang ada tujuannya, jadi bukan ditumpuk aja. Betul sekali. Dan saya pikir itu saja mungkin ya Mbak Dini ya, sekedar teaser pengantar ya, dan mungkin nanti bisa dikembangkan di perkuliahan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih ya Memorda sudah bergabung bersama Dini dan rekan-rekan setia semuanya mengisi podcast Elbas kali ini di Ruang Ekonomi. Karena benar nih rekan, semoga bermanfaat ini ya. Amin, nanti sekali lagi nanti akan saya tekankan untuk mahasiswa ini untuk subscribe ya, kalau bahasa keren ya. Bahasa ada lagi yang mengistilahkan dengan screenshot ya. Salah nyebut, saking nggak bisa nyebutnya subscribe ya. Oke. Berlangganan ya. Jadi memang pembahasan ini mungkin next kita akan ada lagi part 2, 3, 4, 5. Ya, lebih seru kalau berpart-part ya. Yes, benar sekali, karena memang ekonomi ini nggak sesingkat itu ya, karena dia luas. Betul. Saya setuju sekali Mbak Dini. Iya, benar. Dan terima kasih Mem sudah bergabung bersama Dini di channel podcast Elbas. Semoga podcast ini nih selalu bermanfaat untuk kita semua. Betul. Dan menjadikan edukasi untuk teman-teman mahasiswa sana ya, dan rekan setia pada umumnya ya kan. Benar, untuk mengetahui ekonomi lebih dalam lagi. Betul. Dan mungkin itu aja rekan setia yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman juga. Semoga ini nanti bisa bermanfaat. Kita juga minta maaf kalau ada kata-kata salah, karena kita nggak sempurna. Betul ya, karena sempurna itu lagu miliknya. Itu sudah lagu. Karena sempurna hanya Allah aja nih Mem ya. Kita pamit undur diri Mem ya dari podcast kali ini, ruang dengarkan. Ruang udara ini bukan ya? Ruang dengar ya. Ruang hampa udara bukan ya? Lanjut lagi nanti ya. Oke, kita akhiri. Semoga kita semua diberi kesehatan dan jangan lupa untuk berlangganan, like, komen, dan share, subscribe ya. Oke, dan kita pamit undur diri dari ruang rekan setia semuanya. Narju ilallahil bikiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM.